yang selalu impikan keindahan. Kami adalah bunga-bunga tumbuh di halaman yang selalu impikan mimpi malam. Bunga-bunga tumbuh liar di jalanan, bunga-bunga tumbuh liar di halaman, bunga-bunga layu di tikam zaman, bunga-bunga impikan kebebasan. Masa iya sih pemimpin Indonesia kok kelemar kayak gitu? Jangan gitu keles, kita harus tetap optimis dong. OMG hello, mau optimis gimana? Jasa ini butuh banyak penyelesaian, dari mulai menemukan aset-aset yang hilang sampai menemukan orang hilang. Tapi dia kan sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Tetap aja aku gak suka penampilannya itu loh, gak tegas. Kedepannya kita sama-sama tidak tahu, tidak baik nilai seseorang dari penampilannya saja. Sudah malam nih, kita pulang aja yuk. Terus ini siapa dong yang beres? Mama, ya udah, aku yang bayar. Makasih. Lumayan dapat gratisan. Kami adalah bunga-bunga tumbuh di halaman yang selalu indahkan mimpi malam. Kami adalah bunga-bunga tumbuh di halaman yang selalu indahkan mimpi malam. Bunga-bunga tumbuh liar di jalanan, bunga-bunga tumbuh liar di halaman, bunga-bunga layu di tikam zaman, bunga-bunga impikan kebebasan. Nih. Wah, rupanya sudah kau pesan minuman untukku. Ngomong-ngomong, ada perlu apa kamu mau bertemu dengan di sini? Tumben. Jadi begini Rus, kalau kita terlalu mengikat diri dari apa yang pernah kita cita-citakan dulu dan ternyata ini meleset semata-mata. Apalagi kalau kita lihat jalan politik kita dewasa ini, bagaimana kotornya cara-cara pemimpin kita yang berbuat pengaruh kekuasaan. Maka bagi kita bekas pejuang yang masih Tapi mengambil, politik memang kotor. itu sama sekali tidak benar, Rus. Politik itu tidak kotor, malah sebaliknya. Politik itu adalah suatu hal yang sangat murni. Tinggalkan terus. Bagaimana kau bisa berkata begitu, nih? Itu kan omong kosong. Tidakkah kau lihat bagaimana satu pemimpin menjatuhkan partai atau pemimpin yang lain, supaya partai atau pemimpinnya itu jatuh untuk kemenangan mereka sendiri. Untuk itu, mereka menghasut, dusta, menipu, menyogok, dan kalau perlu membunuh. Tidakkah berbuat seperti itu busuk semata-mata? Katakanlah politik tidak busuk. Memang, tapi
sama sekali tidak berarti bahwa politik itu kotor. Sama sekali tidak, Rus. Dengar, Rus. Politik dan pemimpin politik itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Seperti halnya meja dan kursi. Atau lebih tepatnya lagi seperti agama dan penganut. Kalau yang satu merupakan tugas, maka yang lain merupakan petugasnya. Dan kalau petugasnya jahat, tidak boleh diartikan tugasnya jahat pula. Betul tidak? Bagiku pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak, begitu kurang penting. Ini sama sekali tidak abstrak, Gus. Ini malah sangat konkret. Jelas toh bahwa tugas dan petugas itu adalah suatu hal sangat berbeda. Disinilah pikirku letak soal pada petugas-petugas itu. Kata-katamu itu mirip dengan pemikiran-pemikiran Orde Baru. Terlalu optimis. Bagaimana? Saya rasa untuk dewasa ini, kita akan terlalu jauh masuk ke dalam. Kalau ngomong-ngomong tentang jiwa besar, tentang prinsip-prinsip hidup yang tinggi, serta moral yang murni dan sebagainya. Kata-katamu itu kini telah menjadi kata-kata asing, bukan saja bagi kaum politik, melainkan untuk umumnya orang yang hidup pada zaman sekarang. Kata-katamu itu sudah tidak dapat dimengerti lagi, Rus. Sebab orang zaman sekarang lebih mengerti kata-kata yang keluar dari mulut itu. Dari mana kau dapat? Ada pelurunya? Nih, dari mana kau dapat ini? Pelayan! Oh iya. Selamat datang di Studio One Cafe. Ada yang bisa saya bantu? Pilihannya sangat tepat, Raden Yuni. Silahkan tunggu. Lalu, bagaimana dengan cerita saudara kemarin itu? Begini, sesudah para demonstran pada lari ketakutan, maka semua mati semua. Bukan sombong, yang berani tinggal hanya aku sendiri. Lalu muncul 5 orang pemuda yang berani juga ikut dengan. Nah, dengan 5 orang pemuda tersebut, aku berdemo menuntut reformasi di depan gedung MPR. Saudara tentu mengerti bagaimana berdebat depan kami ketika pasukan anti huru-hara mencegah sikap. Saudara ketakutan? Oh, sama sekali tidak. Malah sebaliknya, muncul semacam perasaan senang. Seperti kalau kita sedang menunggu Seorang kekasih? ya, itulah kira-kira.
Nah, pada suatu malam, rumahku tiba-tiba digerebek dan aku tidak bisa meloloskan diri. Lalu, aku dibawa ke markas musuh. Nyonya juga ikut tertangkap. Oh, ketika itu saya masih gadis, belum kawin, dengar pun belum pernah tentang adanya seorang yang bernama Mas Abi. Iya, saudara. Setahun kemudian, kami baru kawin. Ya kan, sayang? Iya. Maaf, saudara. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di markas itulah mulai terbuka suatu neraka baru. Bukan main. Pertama-tama, aku dipukuli dengan rotan. Itu tidak seberapa, lumayan saja. Cuma punggungku bergaris-garis, seperti punggung kuda sendiri. Selanjutnya, aku dibawa ke kamar yang parah-parahnya terbuka. Aku harus menjalani siksaan macam lain. Kedua kakiku digantung, dibalok di sekitar parah-parah. Tapi aku masih buka, seperti caci maki. Ternyata Al-Buju itu mempunyai siksaan yang keras. Badanku berjam-jam dengan aliran listrik. Aku sudah berharap tidak bakal hidup lagi. Tapi alhamdulillah, sekarang aku masih seperti kambing di kebun saya. Bahkan lebih dari seekor kambing yang diberi sekeranjang kubis muda. Aku merasa puas karena tidak berkhianat. Iya, kalau begitu, aku ini boleh merasa aman. Karena dengan tidak terduga-duga, aku ternyata telah berada di samping seorang pahlawan sejati, yaitu Mas Abu suamiku. Iya, saudara. Karena itu memang sudah sepatutnya dan saatnya. Dan memang sudah ditakdirkan Tuhan apabila kita mempunyai posisi yang lumayan di masyarakat. Dengan itu, saudara, marilah kita minum untuk keselamatan kita bersama. Sebagai patriot yang berjasa untuk nusa dan bangsa. Cheers! Iya, tapi kan Kulihat kalian semua sudah pada jemu hidup. Buktinya, kalian membohongi diri sendiri untuk menyelimuti kejemuan itu dengan ngomong-ngomong, makan-makan, minum-minum, dan ketawa-ketawa. saudara bicara apa? Jaga ya bicara saudara itu. Sudah, biar saya atasi. Apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara menuduh kami bahwa kami membohongi diri sendiri. Padahal saudara belum pernah bertemu dengan kami sekali. Saya misalnya, yang masih berpikiran sehat. Iya, tak seorang pun dari kalian itu yang betul-betul memperlihatkan pribadi kalian yang sebenarnya. Kamu sendiri misalnya. Siapakah kamu itu sebenarnya? Saya? Siapa saya? Saya adalah wakil dari perusahaan MC Plaza yang mengimpor barang kita belah, juga makanan kalian.
saudara catat alamat kantor kami. Jalan Diponegoro 7. Telepon 1122. Aku sudah menduga bahwa jawabanmu itu adalah jawaban yang sangat lucu. Dan kenapa kamu mesti berpura-pura dan menggunakan kedok bahwa kamu itu adalah seorang wakil dari perusahaan impor? Tidak mau berterus terang saja bahwa kamu itu adalah seorang kiai. Apa? Saya kiai? Ya, seorang kiai. Maaf saudara, mungkin lelucon saudara tadi bisa saudara dengarkan di pasar Kliwon. Tapi jelas di sini tidak akan laku. Kiai Salim. Kiai Salim. Namaku Abu. Abu, tak kurang, tak lebih. Jangan bohong Kiai Salim. Tak ada gunanya Kiai membohongi orang lain. Lagi pula, berbohong itu dilarang oleh tiap agama. Dan hal itu tentu Kiai ajarkan kepada murid-murid Kiai, bukan? Lebih baik sekarang Kiai ceritakan kepada kami bagaimana cara Kiai sampai bisa begitu berhasil mengikat hati para wanita yang lantas menurut ajaran Kiai. Jangan ngomong sembarangan ya. Stop! Jangan bergerak! Kalau kalian bergerak sekarang, kalian tidak akan bisa bergerak lagi untuk bahwa aku ini adalah orang yang paling baik hati di dunia. Aku hanya benci dengan kepalsuan. Saya tidak bohong. Saya adalah wakil dari perusahaan impor. Saya tidak bohong. Kamu bohong! Saya tidak bohong. Kamu bohong! Bu, bilang saja saudara betul Kiai. Tahu saya segan-segan. Nampaknya dia gak malu saudara untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang Kiai. Padahal saya pun tahu pasti dia seperti apa yang Anda katakan. Seorang Kiai bukan? Aku tidak menyebutkan hal itu. Aku hanya ingin mendengar pengakuannya sendiri. Dari mulutnya sendiri. Iya, saya kiai. Nah, juga lebih baik. Sekarang ulangi lagi pertanyaanku tadi, Kiai. Bagaimana cara Kiai sampai bisa begitu berhasil mengikat hati para wanita yang lantas menurut ajaran Kiai? Baiklah, akan kuceritakan. Kukawini wanita-wanita itu dan mereka dengan sendirinya menganut ajaranku. Tolol ceritamu, Kiai. Suatu cerita pendek yang sangat tolol dan sangat membosankan. Bukankah begitu, Nona? Cerita Kiai Salim ini sangat membosankan. Iya, membosankan. Aku heran. Kenapa Kiai tidak mengucapkan nauzubillah atau astagfirullah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terutama bagi Nona. Nona adalah seorang rentenir. Tentu lebih tahu bagaimana harganya waktu dalam kehidupan. Mau saja saudara. Saya tidak mau disebut sebagai rentenir. Karena sungguh mati saya bukan rentenir. Ini merupakan hinaan yang kelewat besar bagi saya. Karena merentenkan dilarang oleh negara. Juga oleh agama. Bukankah begitu, Prianto? Iya, betul. Seorang rentenir tentu lebih tahu bagaimana harganya waktu dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari,
1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik untuk kantongnya sendiri. Lebih baik sekarang Nona ceritakan kepada kami bagaimana cara Nona sampai bisa begitu berhasil mendapatkan uang banyak dengan cara bermalas-malasan. Saya tidak tahu, karena sungguh mati saya bukan rentenir. Bukan sombong. Saya adalah seorang pegawai tinggi dari sebuah Hei Kai Salim, nampaknya temenmu yang satu ini tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah seorang rentenir. Dia hanya mengaku bahwa dirinya adalah seorang pegawai tinggi. Setahu saya, beliau memang seorang pegawai tinggi. Saya tahu benar, karena lisensi perusahaan kami diurus langsung oleh beliau. Tidakkah jelas bahwa dia itu adalah seorang rentenir? Rentenir kan? Rentenir. Iya, beliau rentenir. Iya. Dengarkan Nona, apa yang dikatakan Kiai Salim. Nona itu adalah seorang rentenir, bukan seorang pegawai tinggi. Watak dan sikap seorang pegawai tinggi dan seorang rentenir sudah saya kuasai semuanya. Sekarang ulangi lagi pertanyaanku tadi Nona. Bagaimana cara Nona sampai bisa begitu berhasil mendapatkan uang banyak dengan cara bermalas-malasan? Aku tahu orang-orang itu membutuhkan aku. Makanya kugunakan kebutuhan orang-orang itu. Ternyata sama tololnya Kak cerita Kiai Salim tadi. Pajaknya pun sama, cuma 2 kalimat. Gak kreatif. Memang dalam kehidupan ini tidak ada lagi yang paling busuk kecuali ketidakjujuran, kepalsuan, penipuan, dan dusta. Dia melangkah dari setiap kata, turut meluncur dari bibir dengan kata-kata, turut memancar dari wajah dengan senyum dan ketawa. Pendek kata, seperti pakaian yang menyelimuti keindahan, yakni tubuh manusia. Dengan segala hormat, saya meminta agar Nyonya Salim sudi membuka pakaian Nyonya. Saudara gila! Eits, janganlah lekas marah Nyonya, karena orang yang lekas marah lekas tua. Saudara benar-benar gila. Aku mesti panggil polisi. Polisi tidak suka sama orang yang telanjang. Tidakkah Nyonya lihat kemarin di perkotaan banyak gembel-gembel yang ditangkap? Dan Nyonya lihat sendiri, suami Nyonya terdiam. Seperti pepatah yang mengatakan, orang yang diam berarti menyetujui. Bukankah begitu, Pian? Iya, aku mengizinkannya. Dengarkan apa yang dikatakan suamimu. Ratna, sebetulnya aku tidak mengizinkannya. Tapi demi keselamatan kita bersama, aku mengizinkannya. Tapi bukannya sedikit saja, bukannya asal saja ya. Oh, begitukah pendirianmu sebagai seorang suami? Baiklah kalau begitu. Aku pun suka yang indah-indah dan sangat jijik pada segala kekejutan. Baiklah kalau begitu. Akan kubuka pakaianmu.
mana? Bukannya sedikit saja, sedikit saja. Peduli apa? Saudara tertarik oleh keindahan tubuhku ini. Kalau saudara tertarik, tentu saudara tertarik juga kan oleh ciumanku. Suamiku tentu akan mengizinkannya pula. Terima kasih Nyonya. Nyonya sudah membuat hatiku bahagia. Rose! Rose! Oh, Mana pelayanmu? sudah saya kunci dalam kasus. Orang sekaligus. Apa? 5 orang sekaligus? Ada-ada saja kamu, Rose. Bagaimana? Kita lepaskan. Ya, lepaskan saja. Oke. Rose, Apa lagi? bilang kepada pelayan-pelayan itu kalau uangnya sudah saya taruh di atas meja itu. Ya. Gitu. Hei, kalian semua. Tugas saya sekarang sudah selesai. Dan saya hendak cabut dari sini. Saya sudah memberi kenang-kenangan untuk kalian semua yang saya letakkan di atas meja itu. Terus! Terus! Mari kita cabut terus. Ayo, Mit. Gimana terus? Kalau kita lancar. Ya. Kita bekas berjuang. Saudara-saudara, dengan hati yang sangat puas, saya akhirnya telah berhasil membuka kedok yang selama ini menutupi pribadi saudara masing-masing. Silakan saudara melihat di muka cermin, karena cermin tak akan memberi kepalsuan. Jelas akan kelihatan bahwa yang satu adalah seorang pandir dan yang kedua seorang tolol. Dan seorang lagi wanita yang gagah berani. Sedangkan saya sendiri hanyalah seorang badut yang suka membuka kedok orang-orang dengan sebuah pistol kosong. Hah? Pistol kosong? Pistol kosong. Belajar! Sungguh berani dia menghina kita dengan sebuah